Halo, masih bersama di Anissa AE Channel. Terima kasih buat followers setia yang sudah membaca novel Naksir Kamu Gus, karya Sinta Holisatun Nisa. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, share, dan juga komen ya. Selamat mendengarkan. Sudah seminggu lebih dari kejadian malam itu. Sikap Ulfa masih sama. Ia semakin menjauh. Aku bingung harus membujuknya dengan cara apa. Setiap kali mengajaknya bicara, ia selalu saja menghindar. Seperti malam ini, aku sedikit ragu jika harus membujuknya agar ia mau menemaniku ke dalam. Dan pada akhirnya bujukanku berhasil meluluhkan egonya. Bibirku kembali tersenyum kala melihat Ulfa bersikap seperti biasa. Jantungku seperti ingin melompat dari tempatnya ketika melihat kedatangan Gus Zilan beserta Pak Yai Munawar dan Umi Maryam ke ruang tamu dalam. Senyum merekah di kedua sudut pipinya. Begitu juga dengan Pak Yai Munawar. Sementara Gus Zilan menampilkan ekspresi yang biasa. Dingin. Gimana, Ndok? Apa jawabanmu? Gugup sekali rasanya ketika pertanyaan itu kembali masuk di gendang telinga. Kuremas ujung himar guna mereda kegugupan. Alhasil tanganku basah oleh keringat. Bismillah. Naira bersedia, Pak Yai. Lega rasanya ketika jawaban itu bisa keluar dengan sekali ucapan. Sangat terasa kebahagiaan terpancar di wajah mereka, terutama di wajah Pak Yai yang menampilkan rasa sukacitanya. Ucapan syukur terus dipanjatkan seiring dengan hubungan yang akan terjalin di dua keluarga. Menurutmu, kapan acara nikahannya berlangsung, Dok? Naira ngikut saja baiknya kapan, Pak Yai? Tapi sebelumnya, apa Naira boleh meminta sesuatu? Naira ingin Gus Zilan sendiri yang melamar Naira di makam Umi, Abi, Naira. Pak Yai tersenyum sembari memalingkan wajah ke arah Zilan yang duduk di sebelah uminya. Lan, insya Allah Zilan bersedia, Bah, jawab Gus Zilan, yang membuat jantungku kembali berdegup kencang. Tak menyangka jika Gus Zilan bersedia memenuhi permintaanku sebelum menikah. Syukurlah. Bersamaan dengan ucapan syukur yang Pak Yai lakukan, adik Gus Zilan datang dengan kedua tangan membawa nampan berisi 5 cangkir teh hangat dan beberapa camilan.
Panggil saja Ning Naila. Gadis itu seumuran denganku. Hanya saja Ning Naila lebih tinggi dariku. Dok, besok pagi temenin masmu sama mbakmu ya. Temenin kemana Tommy? Kan besok Naila ada kajian kitab. Ya ndak mungkin toh Naila ikut. Wes, tinggal dulu ndak apa-apa. Nanti Ustazah Hanum, Umi yang bilangin kalau kamu nemenin masmu pergi. Ya wes lah, terserah Umi aja. Naila manut wae. Tapi Mas Zilan sebenarnya mau kemana toh? Kok Naila harus nemenin? Aku tersenyum melihat Ning Naila yang terus-menerus memberondongi Umi Maryam dengan pertanyaan-pertanyaan. Masmu mau ketuban sama mbakmu. Makanya Umi nyuruh kamu buat nemenin mereka. Oh, Naila, gadis itu akhirnya manggut-manggut. Tanda mengerti. Setelah lama berbincang-bincang, aku dan Ulfa memutuskan berpamitan untuk kembali ke asrama. Saat kaki hendak melangkah melewati pintu pagar, aku tak sengaja mendengar pembicaraan Umi Maryam yang menyuruh Gus Zilan mengantar kami ke asrama. Setelah itu, hanya suara derap langkah kaki yang mulai terdengar. Sampai pada akhirnya Gus Zilan terlihat berjalan dari arah pintu menuju tempatku berdiri. Cie, ucap Ulfa menggoda diiringi colekan manja di pipi. Mungkin ini tidak malam. Kedua pipiku sudah terlihat memerah seperti kepiting rebus. Mari saya antar. Jantungku kembali berdegup saat mendengar ucapan Gus Zilan. Rasanya benar-benar seperti mimpi. Diriku bisa bertatap muka dengan wajahnya yang begitu sempurna. Meski di perjalanan tak ada tegur sapa. Aku tahu dan aku cukup mengerti dengan ketertiban pondok pesantren yang pada dasarnya tidak memperbolehkan semua santri perempuan berdekatan dengan ikhwan sampai mereka halal. Nun sewu, saya pergi dulu. Hanya itu kata terakhirnya ketika sampai di asrama. Bingung ingin menjawab, aku mengangguk saja. Pandanganku menatap punggungnya yang mulai menjauh dari gedung asrama. Apa benar pemuda itu yang diinginkan Abi menikah denganku? Pemuda yang dari dulu ku sebut namanya dalam setiap sujud. Allah, aku berterima kasih padamu karena kau memberikan keajaiban yang luar biasa untukku. Naira, aku seneng banget. Akhirnya kamu setuju juga nikah sama Guse. Iya, nanti aku manggil kamu harus gimana ya, Ra? Aku tertawa mendengarnya. Apa Ulfa bercanda? Tentu saja dia akan memanggilku seperti biasa. Kenapa harus bingung? Kok malah ketawa sih, Ra? Aku beneran bingung loh. Harus manggil kamu kayak gimana? Kamu gak perlu bingung, Fa. Panggil aku seperti biasanya saja. Lawang gak ada apa-apa kok bingung. Mau manggil aku kayak gimana? Aneh kamu. Ya gak bisa gitu, Tora. Bentar lagi kan kamu jadi istrinya Gus Zilan. Aku gak mau lah kalau Gus marah gara-gara aku gak manggil kamu pakai mbak.
Ya udah, terserah kamu saja, Fa. Aku ngantuk, mau tidur. Ku pejamkan mata, memasuki alam mimpi. Berharap semua ini bukan mimpi. Pukul 5 lebih 45 menit. Kami bertiga memutuskan untuk berangkat ke Tuban menggunakan mobil pesantren. Mobil inilah yang biasanya ditumpangi oleh keluarga dalam saat menghadiri acara di luar pondok pesantren. Syukurlah sebelum berangkat pagi tadi aku sempat minum jamu. Karena biasanya diriku mengalami mabuk perjalanan. Perjalanan kali ini hanya diisi dengan perbincangan antara Neng Naila dengan Gus Zilan. Sementara diriku memilih bungkam tanpa ikut bergabung di perbincangan mereka. Karena sejujurnya aku tidak mengetahui arah perbincangan mereka mengarah kemana. Sampai akhirnya mobil yang kami tumpangi berhenti di sebuah pemakaman umum di desa Berjagung. Kuinjakkan kembali kaki ini di sini setelah setahun yang lalu. Tanganku membelainya lembut. Umi, Abi, aku kembali. Assalamualaikum Umi, Abi, Naira sangat rindu kalian. Naira kesini tidak sendiri. Naira kemari bersama dengan Gus Zilan, anak sahabat Abi dulu. Assalamualaikum Pak, Bu, saya Zilan. Datang kemari ingin melamar putri Bapak. Insya Allah saya akan membahagiakannya. Gus, terima kasih. Gus Zilan menatapku sekilas, diiringi senyum di kedua sudut pipinya. Senang bisa melihatnya tersenyum langsung, karena biasanya diriku hanya bisa melihat senyum itu dari kejauhan. Mobil kami kembali melaju meninggalkan area pemakaman. Perbincangan antara Neng Naila dan Gus Zilan kembali berlanjut. Hanya saja saat itu Neng Naila membicarakan jika ia ingin pergi ke alun-alun kota. Mas, nanti mampir ke alun-alun kota ya, kata Mbak Naira. Tempatnya bagus, jadi pengen lihat. Mas nggak janji. Ya, Mas Zilan mah gitu. Tiap kali diajak mampir ke suatu tempat, jawabannya gitu terus. Beda kalau udah nyangkut sama keinginan Mbak Marwa, pasti diduluin. Adik Mas Zilan tuh sebenarnya Naila atau Mbak Marwa toh, Mas? Naila, jaga bicaramu. Sedekat itukah Gus Zilan dengan Neng Marwa? Terdengar helaan napas dari Gus Zilan sebelum akhirnya ia mengiyakan keinginan Naila. Ya wes, Mas ngalah sama kamu. Noh, gitu toh Mas. Raut wajah Naila seketika berubah. Dari yang sebelumnya cemberut, kini tergantikan dengan senyuman mengembang. Tak sadar jika baby gerakku pun ikut menyunggingkan senyuman. Cuplikan part selanjutnya. Gus yakin mau nikahi santriwati yang namanya Naira dari kompleks Al-Hikmah. Soalnya
Setahu saya jenengan suka sama Neng Marwa. Takutnya saya Guse nikah sama Naira karena terpaksa